Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali bersama kami lagi di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini kita sudah sampai dalam kitab Lukas. Dan saya akan mengambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai yang keempat. Lukas 21 ayat pertama sampai yang keempat. Di sana firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, maka ia memberi seluruh nafkahnya. Di mana firman Tuhan pada saat pagi hari ini membahas tentang persembahan seorang janda miskin. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa ayat yang kedua, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Apa yang dimaksud dengan 2 peser? 2 peser itu bila kita melihat dalam kitab Markus 12 pasal yang keempat, Markus pasal 12 ayat yang ke-42, di sana dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Yang dikatakan 2 peser itu sama dengan 1 duit. Nah, 2 peser ini adalah mata uang yang paling kecil di kalangan orang Yahudi. Bila kita juga mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan peser? Peser adalah mata uang tembaga yang bernilai setengah sen di zaman Belanda. Nah, mengapa Tuhan katakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang kaya lainnya? Karena janda miskin ini memberi dengan ketulusan hatinya. Ia tidak pernah hitung-hitungan saat ia memberi. Bahkan ia memberi dari kekurangannya. Dan ia memberi seluruh nafkahnya, apapun yang ia miliki, ia persembahkan kepada Tuhan. Sedikit pun yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, karena bila kita melihat orang-orang zaman sekarang, di mana mereka cenderung mengukur segala sesuatu itu dari nilai yang paling tinggi, sehingga tanpa kita sadari, hal itu bukanlah ukuran yang Tuhan mau. Hal itu bukanlah ukuran yang Tuhan inginkan. Namun Tuhan melihat, meskipun kita tidak punya banyak uang, meskipun kita tidak punya nilai uang yang besar, namun Tuhan melihat ketulusan hati kita saat kita memberi. Tuhan tidak pernah memperhitungkan hal yang besar, namun Tuhan melihat dari kepribadian kita, apakah kita memberi itu hitung-hitungan atau kita memberi dengan tulus. Seperti janda miskin pada saat pagi hari ini yang kita bahas, dia memberi 2 peser, ya, sama dengan 1 duit itu dengan ketulusan hatinya. Sehingga Tuhan di sana dikatakan bahwa ayat yang keempat, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Di sini dikatakan mereka memberi itu orang-orang yang kaya. Sedangkan janda miskin ini dia memberi dari kekurangan yang ia miliki. Namun ketulusan dari hatinya itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan perhitungkan. Nah, namun dari persembahan janda miskin ini mengajarkan kita bagaimana memberi dengan penuh rasa sukacita. Bagaimana memberi dengan ketulusan hati. Bila kita melihat dari janda ini, dia memberi penuh dengan sukacita meskipun ia tidak memiliki banyak uang. Dia memberikan, dia masukkan uang ke dalam kotak persembahan, dia memberikan dengan sukacita meskipun sedikit, namun dia penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena dia tahu semuanya itu Tuhan yang memperhitungkan. Ketika hanya dilihat dari pandangan manusia, itu memang tidak ada nilainya. Itu memang terkadang manusia menilai itu tidak seberapa. Namun seringkali tanpa kita sadari, banyak orang kaya sekalipun, banyak orang yang memiliki duit yang banyak, memiliki kekayaan yang berlimpah,
belum tentu mereka mau memberi segala sesuatu yang mereka miliki itu dengan tulus. Belum tentu mereka mau memberi segala sesuatu yang mereka punya dengan ketulusan hati mereka. Banyak orang yang kita temui, mereka memberi dengan hitung-hitungan. Padahal kita tahu orang tersebut memiliki uang yang banyak, orang yang kaya. Namun mereka memberi dengan sangat banyak perhitungan. Takut kurang inilah, takut kurang itulah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari seorang janda miskin ini. Dari ketidakpunyaan dia, dari kekurangan dia memberi dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang memperhitungkan semuanya. Karena dia tahu, dia punya iman bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu yang ia butuhkan. Makanya dia tidak takut kekurangan. Bila kita juga melihat dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Janda miskin ini memiliki iman yang besar kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu mengetahui dalam keadaan dia kekurangan sekalipun maupun dalam keadaan dia kelimpahan sekalipun, Tuhan mengenal, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui kehidupan seorang janda miskin ini. Bahkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 bagian B di sana dikatakan, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan." Ini perkataan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari seorang janda miskin ini. Ketika kita tidak mempunyai hal-hal yang berkelimpahan, keuangan yang banyak, jangan pernah kita merasa tidak pantas untuk datang ke gereja, tidak pantas untuk memberikan persembahan. Tuhan tidak melihat nilai dari uang yang kita beri, namun Tuhan melihat ketulusan hati kita saat kita memberi. Kita melihat juga dari seorang janda miskin ini, hubungan antara dia dengan Tuhan itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah yang namanya minder, dan dia tidak pernah merasa rugi saat dia memberi apa yang ia miliki. Meskipun dari hal yang kekurangan, namun dia memberi dengan ketulusan hatinya. Apa yang dapat kita pelajari dari janda miskin ini? Yang pertama yaitu sikap hati yang tulus saat memberi. Kita bisa ambil, kita bisa belajar dari seorang janda miskin ini. Bahkan yang kedua, ada sukacita saat memberi. Meskipun dalam kekurangan, tetap bersukacita memberi. Memiliki kerendahan hati, bahkan memiliki iman, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya atau orang-orang percaya seperti janda miskin ini kekurangan. Tuhan yang terus memberi kelimpahan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, kita merenungkan dari kehidupan seorang janda miskin ini. Kita harus memiliki ketulusan hati saat kita memberi, saat kita tidak mempunyai, saat kita merasa kekurangan. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk memberi segala sesuatu yang kita miliki, dari segala sesuatu hal yang kita punya, kita serahkan, kita berikan kepada Tuhan. Maka semuanya itu Tuhan yang memperhitungkan, bahkan Tuhan yang mengembalikan berkat-berkat kepada kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.